Alur penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebut dalam Pasal 30 UU 011 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut adalah alur perkara tindak pidana. Kejaksaan mengetahui adanya tindak pidana korupsi dengan sumber berasal dari laporan masyarakat, hasil temuan instansi lain, temuan kejaksaan, laporan pengawasan, pelimpahan perkara dari intelijen lain-lain. Pimpinan kejaksaan memerintahkan untuk menelaah informasi yang didapat. Jika hasil telaah tidak menemukan adanya bukti permulaan, kasus dinyatakan tidak ditindaklanjuti. Dari hasil telaah yang mengarah kepada adanya bukti permulaan, maka kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyelidikan, membentuk tim penyelidik yang terdiri dari jaksa dibantu staf TU untuk administrasi. Jika tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana atau tidak cukup bukti, penyelidikan akan dihentikan. Jika ternyata bukan tindak pidana korupsi, dikirim ke instansi lain. Jika ditemukan bukti-bukti yang cukup, penanganan perkara ditindaklanjuti. Pimpinan kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyelidikan P-8 dan lalu SPDP, surat perintah dimulainya penyelidikan. Tim penyelidik dibentuk dan segera melakukan proses penyidikan, memeriksa saksi ahli dan dokumen, melakukan penggeledahan atau menyita barang bukti, melakukan perhitungan kerugian negara, menetapkan tersangka. Jika hasil temuan proses penyidikan kasus bukan tindak pidana, maka penyidikan akan dihentikan dan mengeluarkan surat SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Jika hasil temuan proses penyidikan terdapat cukup bukti, maka kejaksaan memulai proses untuk tahap penuntutan. Proses penuntutan diawali dengan penelitian kelengkapan berkas, lalu dilanjutkan dengan diterbitkannya berita acara pendapat. Bila telah lengkap dan disetujui, maka selanjutnya dilakukan penunjukan oleh pimpinan kejaksaan untuk menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan surat perkara P16. Dari penunjukan JPU, maka JPU membuat rencana dakwaan dan setelah itu diterbitkanlah surat dakwaan P29 dan dilakukannya tahap 2, penyerahan tersangka beserta barang bukti yang lalu dilimpahkan ke pengadilan. Maka di pengadilan dimulailah proses persidangan dan dimulainya dengan pembuktian, yaitu dari pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, dokumen atau barang bukti dan terdakwa. Setelah dilakukannya pembuktian, maka selanjutnya dilakukan pembacaan tuntutan oleh hakim yang berwenang. Dari pembacaan tuntutan tersebut, maka hakim selanjutnya mengeluarkan putusan bahwa benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Bila keputusan hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan selanjutnya terdakwa berhak menerima keputusan tersebut. Bila pihak terdakwa tidak menerima, maka dilakukan upaya hukum, yaitu diawali dengan banding kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, gerasi, dan peninjauan kembali. Bila hakim menyatakan putusan bebas tidak bersalah terhadap terdakwa, maka jaksa penuntut umum menyatakan kasasi.
Apabila terdakwa dan JPU menerima keputusan dari hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah, maka berlangsung dilaksanakan proses eksekusi. Diterbitkanlah surat perintah pelaksanaan keputusan hakim, serta diterbitkanlah berita acara pelaksanaan keputusan hakim. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.